Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila dengan NIM 15210355 dan rekan saya bernama Wahyu Cahyadi dengan NIM 15210003. Kali ini kami akan membuat video tugas struktur data pertemuan 9 bab Q atau antrian dan stack dalam bahasa pemrograman Python. Langkah awal, buatlah kelas terlebih dahulu agar lebih mudah membuat berbagai fungsi dan juga stepnya. Fungsi-fungsi di dalam kelas disebut method. Yang pertama ada metode init, berguna untuk melakukan inisialisasi pembuatan objek dari kelas. Yang kedua ada metode string, berguna mengambil karakter yang diinginkan. Ketiga ada metode getSize, menerima jalur file sebagai input dan mengembalikan ukuran file dalam byte. Yang keempat ada isEmpty, memeriksa apakah stack dalam keadaan kosong, tidak memerlukan parameter dan mengembalikan nilai boolean. Lalu ada pick, mengembalikan top item dari stack tetapi tidak menghapusnya, tidak memerlukan parameter dan stack tidak berubah. Keenam ada push, yaitu menambahkan suatu item baru ke atas dari stack dan perlu item dan tidak mengembalikan apapun. Yang ketujuh ada pop, menghapus item teratas dari stack, tidak perlu parameter dan mengembalikan item lalu stack berubah. Yang kedelapan ada size, yaitu mengembalikan jumlah item dalam stack, tidak memerlukan parameter, dan mengembalikan suatu integer. Yang terakhir ada stack, membuat suatu stack baru yang kosong, tidak memerlukan parameter, dan mengembalikan suatu stack kosong. Kami telah mengikuti codingan yang ada di modul, dan ini dia hasil outputnya. Lalu lanjut ke rekan saya Wahyu. Selanjutnya, saya Wahyu Cahyadi akan menjelaskan tentang program Python sesuai dengan ketentuan soal di latihan pertemuan 9 struktur data. Pertama, di sini from QW import QW untuk mengimport modul ke dalam program Python. Kemudian, Q sama dengan QW maxsize sama dengan 6 untuk menentukan maksimal data yang terdapat di dalam antrian sesuai dengan soal nomor 1. Diketahui suatu antrian atau QW dengan maksimal sama dengan 6. Kemudian, print banyak data sekarang. KeySize itu digunakan untuk menentukan banyak data yang terdapat pada antrian sekarang. Terlihat banyak data sekarang sama dengan 0, karena kita belum melakukan input data sama sekali. Kemudian, ada keyEmpty untuk menentukan apakah data sekarang kosong di dalam antrian atau tidak. Di situ kita dapat lihat apakah data kosong sama dengan true, karena kita belum melakukan input data sama sekali. Kemudian, print key full untuk menentukan apakah data penuh dalam antrian. Di situ terdapat keterangan apakah data penuh sama dengan false, karena kita belum melakukan input data. Kemudian, input di sini untuk melakukan input data ke dalam antrian sesuai dengan ketentuan soal nomor 2. Lakukan nkey 4 elemen ke dalam antrian. Di sini menggunakan keypad 4 kali untuk menginput data sebanyak 4. Kemudian size-nya berubah menjadi 4 karena sudah melakukan input data sebanyak 4 kali. Untuk posisi head dan tail,
head-nya berada di nomor 1 dan tail-nya berada di nomor 4. Setelah kita memasukkan 4 data tadi, cek apakah data sudah penuh dengan key full. Kita akan mendapat data bahwa false karena hanya menginput 4 data, sedangkan data maksimal yang bisa ditampung adalah 6. Selanjutnya, kita akan melakukan dequeue 2 elemen dalam antrian. Kita akan mencoba mencari tahu posisi head dan tail. Sebelumnya, kita dapat elemen 1, 2, 3, dan 4 dengan melakukan dakwah 2 elemen. Maka 2 elemen di depan akan dihapus. Maka yang tersisa adalah 3 dan 4 lebih. Maka posisi head and tail berubah menjadi 3 dan 4. Setelah melakukan penghapusan 2 elemen, kita akan cek banyak data yang sekarang dengan key size. Maka yang didapat adalah 2, karena angka 1 dan 2 sudah dihapus, maka tersisa 2. Lalu cek apakah data kosong dengan key empty. Kita dapat false, karena data masih tersisa 2, belum kosong. Setelah itu, kita cek juga apakah data penuh dengan menggunakan key full. Kita akan dapat false, karena data juga tidak penuh, hanya ada 2 data yang sekarang. Sedangkan maksimal yang bisa ditampung adalah 6. Dapat tetap pesan false karena data tidak penuh. Kemudian, soal nomor 4, dari keadaan di atas, bagaimanakah kondisi penuh dan is empty-nya? Kondisi penuh dapat dicapai ketika data yang kita input sesuai dengan maksimal size-nya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena jika data yang kita input lebih, maka program akan error. Dan sedangkan jika data kurang dari 6, maka key full-nya akan menunjukkan false atau data belum penuh. Di sini kita dapat melihat maksimal size-nya 6. Kita melakukan input banyak 6 data. Ketika kita jalankan programnya, size banyak data sekarang sama dengan 6. Maka key full-nya sama dengan true. Lalu bagaimana kondisi is empty-nya? Kondisinya adalah true.